Oke, selamat pagi, siang, sore, malam. Kita ketemu lagi di pertemuan ke-12 ini ya, di Operation Management. Topik kali ini adalah Human Resources, Job Design, and Work Measurement. Ya, presentasi ini saya ambil dari Pearson Education ya, 2011. Jadi ini adalah materinya Pearson dan saya mempresentasikan. Jadi saya ambil sepenuhnya dari Pearson. Oke. Nah, apa learning objective kita pada pertemuan ini? When you complete this chapter, you should be able to ya. Ketika kalian sudah menyelesaikan materi ini, seharusnya kalian sudah bisa memahami tentang satu, mendeskripsikan labor planning policy. Ya, describe labor planning policy. Jadi bagaimana membuat atau setidak-tidaknya memahami bahwa di level human resources itu ada level labor planning. Labor planning itu makro. Kemudian identify the major issue in job design. Kemudian kita membuat job design. Job design itu task masing-masing, kemudian bagaimana didesain. Kemudian di-identify the major ergonomic and work environment. Ketika seseorang bekerja itu sangat penting bagaimana kita desain interaksi dia dengan tools, dengan environment, dan bagaimana membuatnya nyaman bekerja hingga kinerjanya optimal. Kemudian understand methods analysis. Bagaimana kita menganalisis metode yang digunakan. Gitu ya. Jadi perlu diingat, saya kaitkan kembali ini ke topik awal kita, operations management, bahwa salah satu decision yang harus dibuat oleh manajer atau dalam konteks operation itu adalah bagaimana mendesain human resources dan environment-nya yang mendukung, dan bagaimana menghitung itu semua, measure itu semua. Nah, human resources strategy itu apa sih gitu ya? Human resources strategy, the objective of human resources strategy is to manage labor. Untuk memanage labor, goal-nya itu memanage labor dan mendesain job, mendesain tugas. So people are effectively and efficiently utilized, sehingga karyawan kemudian para pekerja itu dapat bekerja secara efektif dan efisien. Di sini menggunakan term utilized ya. Ya memang ada sedikit perbedaan ya. Jadi ketika kita menggunakan term utilize itu seolah-olah bagaimana memanfaatkan karyawan itu seoptimal mungkin. Bagaimana karyawan jangan sampai menganggur gitu ya, seolah-olah seperti itu. Walaupun saya harus taruh disclaimer, belakangan metode-metode yang digunakan itu berubah gitu ya. Mungkin untuk konteks tertentu strategi ini menjadi relevan, untuk konteks yang lain menjadi tidak relevan. Karena human resources itu juga berubah-ubah tuh. Sudut pandangnya berubah-ubah. Ada yang human as resources, ada yang memandang human as capital, ada yang memandang human as yang mengembangkan usaha itu sendiri, yang mengembangkan company itu sendiri. Gitu ya. Ada yang memandang human atau karyawan as entrepreneur gitu. Entrepreneur within the company, di dalam company. Oleh karenanya berkembang belakangan ada intrapreneurship gitu. Nah, tetapi oke, yang kita pelajari sekarang human resources strategy. Nah, kita bicara apa sih yang dilakukan di human resources strategy. Yang pertama labor planning. Labor planning itu apa? Goalnya pertama ada policy yang di establish, yang ditetapkan itu adalah employment stability policy, kebijakan stabilitas karyawan gitu ya. Jadi ada bermacam-macam. Stabilitas karyawan tuh harus dipelihara gitu supaya nggak kacau gitu ya. Waktu dibutuhkan ada, kemudian bisa berkembang. Nah, ada itu tidak harus tetap. Artinya gini, bisa dia follow demand.
Jadi misalnya kita punya misalnya amusement park atau taman wisata. Itu kan di hari Senin sampai hari katakanlah hari Jumat itu nggak terlalu rame, tapi di weekend rame. Jadi karyawan kita bisa sesuaikan dengan itu. Oh, kalau begitu yang karyawan tetap yang bekerja dari Senin sampai Sabtu sekian orang, yang bekerja hanya di weekend sekian orang, jadwal shift-nya sekian orang. Nah, itu butuh policy, butuh kebijakan terkait employment, gitu ya. Ada kebijakan yang follow demand exactly, mengikuti demand secara tepat. Ya, matches direct labor cost to production. Jadi dihitung direct cost untuk labor itu berapa sih compared to production. Saya mau memproduksi sepatu, direct labor cost-nya berapa? Biaya langsung tenaga kerjanya berapa? Jadi konteksnya itu bagaimana meminimize biaya, gitu ya. Incur cost in hiring and termination, unemployment, insurance, and premium wages. Ya, jadi biaya-biaya yang terjadi itu hiring, pemutusan, unemployment, insurance, dan sebagainya. Dan ini bisa diatasi, misalnya dengan pekerja yang sifatnya tidak tetap, gitu ya. Kemudian poinnya lagi, labor is treated as variable cost. Nah, itu bedanya. Jadi kalau dia mengikuti demand, mengikuti permintaan atas produk kita atau mengikuti produksi kita, labor itu atau tenaga kerja itu diconsider sebagai variable cost. Variable cost itu biaya yang mengikuti dengan jumlah produksi kita. Produksinya naik, cost-nya naik. Produksinya turun, cost-nya turun. Gitu ya. Jadi itu variable cost. Nah, kemudian ada whole employment constant. Whole employment constant itu kita memaintain karyawan kita, jumlahnya tetap. Meminimize hiring, termination, and unemployment cost. Dengan kita tetap, kita bisa meminimalkan biaya meng-hire, biaya merekrut gitu. Kemudian biaya memecat, kan karena kalau kita employment-nya tetap, berarti kita jarang memecat gitu. Segitu saja memelihara kestabilan. Kemudian ada unemployment cost. Kalau dia follow demand itu kita, kalau demand-nya banyak kita hire, itu ada biayanya meng-hire. Kan interview dan segala macam. Memecat pun ada biayanya, ada pesangon dan sebagainya. Ya. Jadi ada dua nih, ada yang mengikuti demand, ada yang tetap. Ya. Nah, di hold employment constant itu juga employee may underutilize. Konsekuensinya bisa underutilize. Bisa jadi ada waktu-waktu di mana kerjaannya tidak sebanyak employment-nya gitu. Jadi seolah-olah ada employment itu yang punya waktu menganggur. Nah, ini labor atau tenaga kerja itu dikonsider sebagai fixed cost, biaya tetap. Mau naik, mau turun, ya segitu aja gitu. Jumlah tenaga kerjanya segitu. Jadi fixed cost. Nah, kemudian yang kita bahas juga tadi di sini mengenai labor planning ya. Labor planning itu makro. Di dalam perusahaan itu lebih besar. Bagaimana kita mendesain policy-policy untuk kebijakan dalam konteks kerja karyawan. Nah, ada work schedule, isu berikutnya. Bagaimana, apakah kita menggunakan standard work schedule, 5-8 hours days gitu ya. Jadi 8 jam sehari, 5 hari seminggu, 5-8 hours days gitu ya. Jadi dia 5 hari seminggu, 8 jam sehari, itu yang standar. Tapi makin ke sini berubah-berubah. Artinya ada perkembangan, ada flexibility. Misalnya di Jakarta, apakah masih relevan menggunakan standar kerja dari jam 8 sampai jam 5? Sepertinya enggak lagi. Kenapa? Karena Jakarta macet banget gitu. Oke, kalau gitu bagaimana kalau kita pakai flexi time aja? Ya, itu flex time ya. Allow employee within limits. Within limits itu gini. Tapi
dia paling pagi jam 7 pagi, paling siang jam 10 pagi gitu. Jadi dia boleh datang kapan saja antara jam 7 sampai jam 10. Ya, boleh datang kapan aja. Tetapi kalau dia datang jam 10 berarti dia pulangnya jam 10 ditambah 9 berarti jam 19. Gitu ya, karena ada 1 jam istirahat. Ada flexible work week, fewer longer days. Nah, ini strategi berikutnya. Dia boleh nggak 5 hari seminggu. Jadi 4 hari seminggu, tapi 1 harinya lebih lama. Misalnya 1 harinya 10 jam gitu. Jadi ketika 4 hari, jadi 4 kali 10 tetap 40 jam. Jadi dia hari Jumat sudah libur begitu ya. Ada part time, fewer possibility irregular hours. Jadi part time itu bisa waktu-waktu tertentu dia di hire, waktu-waktu tertentu dia tidak di hire. Nah, sekarang ada lagi yang baru karena pandemi ini yaitu work from home dan virtual. Nah, ini juga menjadi skema baru dan sekarang bahkan banyak company yang sudah menerapkan ini 100%. Jadi apalagi IT kan itu bisa bekerja dimanapun gitu. Yang penting dia punya laptop, dia punya jaringan internet yang bagus, dia bekerja. Jadi nggak terlalu relevan lagi sekarang bekerjanya harus di office, terutama untuk industri-industri jenis tertentu gitu ya. Misalnya dosen saja, dosen itu kan bisa mendeliver kalau dalam konteks online learning bisa mendeliver dari mana saja, as long punya jaringan internet yang baik, gitu ya. Jadi itu terkait work schedule. Nah, tadi kita bicara tentang policy yang sifatnya a bit makro gitu ya. Nah, sekarang di dalam kebijakan-kebijakan mengenai employee itu ada yang namanya job design. Job design itu bagaimana, apa sih job design? Job design itu bagaimana mendesain suatu tugas ya. Misalnya specifying the task that constitute a job for an individual or a group. Jadi mendesain ini job ini untuk individual dan untuk grup itu seperti apa sih skemanya? Misalnya skema satu adalah job specialization. Oh, jadi specialize gitu ya. Jadi tidak semua tidak mengerjakan semua hal, tetapi specialized. Lalu ada juga job expansion. Nanti kita jelaskan satu-satu. Job expansion itu bagaimana membesarkan orang itu tadinya hanya berspesialisasi dengan A, dia bisa yang lain. Kemudian kita juga harus mempertimbangkan psychological components. Ya, jadi secara psikologis itu seperti apa, gitu ya? Kenapa psychological components itu penting ketika mendesain suatu job, suatu tugas? Karena orang itu bekerja butuh happy. Supaya apa? Supaya kerjanya optimal. Kalau orang kerjanya nggak happy, dia nggak optimal. Karena happiness itu sangat terkait dengan psychological aspek, oleh karenanya aspek-aspek psychological itu harus dipertimbangkan dalam kita mendesain job, mendesain tugas gitu ya. Ada yang self-directed teams. Jadi kita bentuk tim, dia self-directed, kita kasih goal saja gitu. Dia mengelola dirinya sendiri. Nanti yang penting goalnya tercapai. Ada juga yang harus kita pertimbangkan motivation and incentive system. Jadi orang bekerja itu mostly atau kebanyakan berbicara tentang insentif atau katakanlah gaji. Tapi nggak cuma itu saja. Dia juga berbicara tentang motivasi. Oleh karenanya ada orang yang bekerja happy, gajinya kecil. Tapi ada orang yang nggak happy dengan kerjaan yang gajinya besar karena motivasinya tidak terpenuhi. Gitu ya. Nah, sekarang kita discuss labor specialization. Jadi labor specialization ini dimulai sebenarnya salah satunya oleh Adam Smith tahun 1776. Can you imagine tahun 1776 Adam Smith sudah bilang pekerja itu seharusnya berspesialisasi. Kenapa? Supaya lebih optimal ya. Tentu kalian masih ingat ya bagaimana saya menceritakan dulu Fordism ya, bagaimana Henry Ford membuat ban berjalan hingga pekerjaan itu
pekerja bisa berspesialisasi dan lebih optimal hasilnya, lebih banyak dalam satuan waktu yang sama. Ya, jadi job specialization itu pekerja itu dibagi spesifik pada tugas-tugas tertentu. Kalau bayangkan kalau kita ada di pabrik mobil gitu, ada yang spesifik masang ban, ada yang spesifik masang pintu, ada yang spesifik membuat rangka, ada yang spesifik melakukan pengecatan dan sebagainya. Ya, nomor satu labor specialization. Ya, nomor dua job expansion. Nah, kadang-kadang orang bekerja, kamu bayangkan kalau kamu kerjanya masang ban aja selama sebulan, tentu boring ya, bosen banget gitu ya. Nah, makin ke sini, makin manajemen tuh makin mempertimbangkan. Orang bekerja itu harus juga dipertimbangkan, dia boring nggak ya? Karena kalau dia boring menjadi nggak optimal, menjadi tidak terlalu berharga pekerjaannya. Bayangannya, bagaimana ya saya resign? Bagaimana ya saya resign? Sudah pengen resign aja ya. Nah, jadi goalnya apa job expansion itu? Dia untuk mengurangi kebosanan, ya, associated with labor specialization. Jadi kalau dia di pabrik mobil ngurusin ban aja lama-lama bosen gitu, nggak ada tantangan. Saya tutup mata aja udah bisa nih gitu ya. Jadi bosen sekali gitu. Sebentar. Nah, bagaimana kita mengurangi kebosanan ya terkait dengan job specialization yang tadi saya katakan. Yang pertama bisa dilakukan dengan job enlargement. Ya, enlargement itu membesarkan. Ada job rotation. Rotation itu berputar. Yang tadinya melakukan A saja sekarang B, C, D, ganti-gantian gitu ya. Lalu ada job enrichment, ada employee empowerment. Dan ini biasanya berjenjang gitu ya. Nah, kita bicara tentang job enlargement. Apa sih job enlargement itu? Jadi kalau dia enrich, ini enrich, dia itu masih di bidang yang sama. Kalau enrich itu dia memperdalam, memperkaya. Tadinya dia hanya bisa operasionalnya saja, nanti di enrich dia. Kamu jangan operasionalnya doang dong. Kamu bikin juga planningnya gitu ya. Begitu sudah planning, oke, sudah bisa planning, sudah bisa melakukannya, operation sudah bisa. Jangan cuma itu dong, di enrich lagi. Controllingnya juga dilakukan. Itu enrichment. Jadi dia bayangkan dari hulu ke hilir. Kalau enlargement itu bagaimana? Enlargement itu tasknya berbeda, gitu ya. Kalau sekarang misalnya dia bicara tentang ban, kalau tadi, nanti juga dia di enlarge, jangan mikirin ban aja, mikirin juga bagaimana bisa merakit mesin misalnya gitu, atau merakit pintu begitu ya. Itu namanya job enlargement dan job enrichment, gitu ya. Jadi job enrichment itu lebih mendalam, job enlargement itu lebih melebar. Nah, ini kontinumnya berkelanjutannya seperti apa sih job design itu? Karena kalau orang masuk suatu company, dia nggak tahu dia bakal bagaimana, itu biasanya cepat-cepat resign dia. Jadi dia juga pengen tahu desain jobnya dia itu seperti apa. Nah, yang pertama dia specialization. Biasanya dia sudah jago, udah masuk ke tahap boring gitu. Syukur-syukur sebelum boring ya, masuk ke enlargement. Ya, enlargement itu dia menguasai yang lain. Tadi ya melebar. Lalu masuk ke enrichment. Ya, enrichment itu dia memperdalam. Lalu empowerment. Empowerment itu lebih kepada bagaimana dia mampu dia di-empower, diberdayakan untuk mampu bekerja sendiri. Bukan bekerja sendiri, mampu meningkatkan kinerjanya. Lalu ada self-directed teams. Jadi dia bersama tim yang mampu mengendalikan dirinya sendiri. Jadi job design itu dia mengcover antara expansion dan direction, ya. Kalau bayangkan ini, kalau job specialization itu dia nggak punya self direction, dia nggak bisa mengikuti direksinya dia, nggak bisa mengikuti
keinginannya dia. Arahannya dia sendiri nggak bisa, karena dia specialization, dia penuh standar, lakukan seperti ini. Bahkan putarannya ke sini, sekian putaran, gerakan badannya seperti ini. Semakin job expansion-nya makin luas, self-direction-nya juga dia diberikan kewenangan-kewenangan untuk mengambil keputusan-keputusan. Ya, itu bagaimana kita mendesain job, mendesain tugas untuk karyawan. Dan ini kamu sebagai katakanlah entrepreneur ini akan sangat baik. Jadi kamu bisa mendesainkan, oh saya punya karyawan. Jangan pernah berpikir karyawannya sampai terakhir dia di company kamu. Bayangannya misalnya dia bekerja 20 tahun, di tahun pertama kalau kamu produksi sepatu dia akan di bagian produksi, bagian katakanlah merakit sepatu gitu ya. Jangan sampai setelah 20 tahun dia masih di situ aja, berarti kamu nggak tepat itu mendesain job untuk dia. Itu menjadi bukan company yang baik begitu ya. Nah, bagaimana sih expanded job design itu? Apa sih benefitnya? Benefitnya improve quality of work life. Jadi kehidupan bekerja itu lebih improve gitu. Nggak boring ya, kemudian ada tantangan ya. Ada improve job satisfaction. Orang itu kepuasannya lebih tinggi, karyawan itu kepuasannya lebih tinggi. Dan sangat penting untuk membuat karyawan itu puas, happy bekerja di suatu company. Jangan sampai dia nggak happy bekerja di suatu company. Kalau dia nggak happy, yang dia lakukan adalah cari kerjaan lagi, gitu ya. Dan kalau karyawan itu turnover-nya, artinya yang resign-nya itu banyak sekali, akan sangat sulit untuk mempertahankan suatu company. Kemudian yang ketiga, increase motivation. Motivasinya meningkat, allow employee to accept more responsibility. Employee-nya jadi senang, karyawan jadi senang ada responsibility baru nih, ada tanggung jawab baru gitu ya. Kemudian improve productivity, productivity-nya meningkat dan quality-nya juga meningkat. Reduce absenteeism, ya, mengurangi ketidakhadiran. Jadi absennya berkurang gitu ya. Limitasinya apa? Higher capital cost. Karena itu setiap berpindah, setiap job itu di enlarge itu butuh capital. Kenapa? Capital itu apa, Pak? Untuk training, untuk masa adaptasi dan sebagainya. Ya. Dan juga yang kedua, individual may prefer simple jobs. Jadi kadang-kadang ada orang yang suka dikasih tantangan, tapi ada juga, Pak, saya mah dari awal mau masuk sini karena pekerjaannya gampang, Pak. Nggak mau karir yang lebih tinggi. Enggak, saya memang nggak pengen karirnya tinggi, saya yang penting cukup saja. Nah, itu ada juga yang begitu ya. Kemudian higher wages rates for greater skills. Jadi kita butuh extra cost karena ketika jobnya di enlarge, di enrich, tentu rates-nya atau gajinya itu ditingkatkan, gitu ya. Kemudian smaller labor pool, ya. Jadi labor pool-nya lebih kecil, gitu. Kemudian higher training cost, training cost-nya lebih tinggi. Ini limitasi-limitasinya, ya. Nah, ini average annual training hours per employee di Amerika tuh $7 ya. Average annual 7 jam. Di US itu 7 jam per tahun training. Di Sweden 170 jam, can you imagine? Di Jepang 200 jam. 200 jam training hours. Jadi orang tuh di training aja kerjanya di Jepang. Seminggu itu kira-kira kalau 8 kali 5 berarti 40 jam. Berarti kalau 200 jam itu sekitar 5 minggu dalam 1 tahun, atau 10, kalau 1 tahun itu 52 minggu, berarti 10%-nya digunakan untuk training. Itu Jepang. Makanya Jepang itu sangat-sangat maju dalam hal total quality management. Karena karyawannya selalu di training untuk meningkatkan quality. Training lagi, training lagi, training lagi. Gitu ya. US itu ternyata minim. Saya nggak tahu Indonesia, mungkin jauh-jauh lebih rendah. Gitu. Ini average ya. Nah, kemudian yang harus dipertimbangkan itu juga psychological components job design ya. Human resources strategy requires consideration of psychological components.
Jadi ketika kita mendesain strategi untuk human resources harus dipikirin psychological aspeknya. Jangan berpikir si A lakukan ini, si B lakukan ini, tugasnya ini, standarnya ini, kemudian kalau nggak memenuhi kena punishment, kalau kalau memenuhi dapat reward. Nggak cuma itu. Aspek psikologisnya supaya dia bekerja dengan nyaman tetapi produktif itu juga harus dipikirkan. Apa saja sih psychological aspeknya? Coba kita lihat. Hawthorne Studies nih, temuannya si Hawthorne ini ya. They studied light level. Bayangin, jadi di luar itu sampai light level, tingkat keterangan, seberapa terang ruangannya gitu. Lampu terkait lampu. Ya, but discovered productivity improvement was independent from lighting levels. Ya, jadi they studied light level. Mereka mempelajari tingkat terang cahaya terkait dengan employment. Tetapi menemukan bahwa productivity improvement was independent from lighting level. Nah, di sini dia mengatakan bahwa peningkatan productivity itu independen terhadap lighting level, artinya tidak terkait langsung. Ya. Jadi kemudian dia juga mengintroduce psychology into the workplace. Psikologis tempat kerja gitu ya. The workplace social system and distinct roles played by individuals may be more important than physical factor. Jadi aspek psikologis itu mungkin lebih penting dari aspek fisik. Ya, kalau light level tadi, tingkat keterangan terangnya lampu di suatu tempat bekerja itu fisik. Ternyata itu tidak terlalu berpengaruh pada produktivitas. Yang lebih berpengaruh adalah aspek psikologis. Ya, makanya sekarang ada psikologi industri gitu ya. Jadi memahami betul bagaimana, karena industri terkait dengan orang, human. Dan yang namanya human, aspek psikologis itu harus dipertimbangkan. Kemudian individual differences may be dominant in job expectation and contribution. Jadi setiap orang itu berbeda-beda terhadap ekspektasinya terhadap suatu pekerjaan, dan kontribusinya pun berbeda-beda. Oleh karenanya the right man on the right place itu sangat penting. Ya, jadi ini orang mau di mana nih? Mana cocoknya di mana? Oleh karenanya penilaian-penilaian psychological aspek itu sangat penting. Kemudian motivation and incentive system ini juga harus dipertimbangkan dalam job design. Motivasi gimana ya supaya orang terus termotivasi? Insentifnya seperti apa ya? Bonus cash or stock option. Nah, di luar ini lazim. Di Facebook itu karyawan itu akan ada, dia menjadi pemilik saham dari Facebook. Ada profit sharing, sekian persen dari company's profit itu akan didistribusi untuk karyawan. Ada gain sharing, reward untuk improvement. Oh, kalau ada improvement kita ada reward. Ada incentive plan, typically based on production rates. Ya, kalau penjualannya meningkat ada insentif. Ada knowledge based system, reward for knowledge or skills. Jadi kalau dia berhasil menyelesaikan pelatihan A, dia ada reward. Gitu ya. Kalau dia berhasil menunjukkan bahwa dia improve dirinya, dia ada reward. Nah, hal-hal seperti ini harus dipertimbangkan. Bagaimana membuat karyawan tetap termotivasi, baik melalui insentif atau aspek-aspek lain. Nah, berikutnya setelah job design, kita juga harus berpikir ketika kita membuat strategi terkait SDM, sumber daya manusia, ergonomicsnya juga harus dipikirkan. Ergonomics itu apa sih? Ergonomi itu adalah interaksi, ya, interaksi antara manusia dengan lingkungan kerjanya. Interface between man and machine. Ya, jadi human factor. Jadi harus diperhatikan gini. Misalnya pekerja pabrik, pekerja katakanlah produksi sepatu.
dia nyaman nggak ya cara dia menyamak kulitnya? Apa misalnya luas ruang kerjanya cukup nggak ya? Bagaimana cara dia memasukkan kulit ke mesin misalnya gitu? Apakah ini sudah cara paling oke? Itu ergonomics, ya. Bagaimana dia berinteraksi dengan mesin, berinteraksi dengan lingkungan. Bagaimana ini? Operator input to machine. Nah, ini misalnya contohnya ya. Diukur nih. Oh, sekian derajat gitu ya, kemiringan badan sekian derajat. Hingga dalam konteks operation management kita mampu mendesain. Kemarin kita bicara layout ya, kita juga mampu mendesain bagaimana nih layout yang paling cocok untuk si karyawan supaya ketika dia berinteraksi dengan lingkungannya menjadi mendukung produktivitas. Lalu ada work environment. Work environment itu misalnya feedback to operators ya, bagaimana dia menerima feedback. Ada juga work environment lingkungan kerja itu terkait illumination tadi ya, cahaya pencahayaan, kebisingan, noise, temperatur, humidity, kelembapan dan sebagainya dan sebagainya. Jadi misalnya ada satu kantor, dia bilang punya kebijakan kita akan berhemat. Bagaimana caranya? Kita nggak pakai AC, kita pakai kipas angin. Is it a good decision? Kalau untuk konteks Jakarta, I don't think so. Kenapa? Memang kita berhemat mengeluarkan biaya listriknya turun. Tetapi produktivitas karyawannya pun turun. Jadi work environment itu juga harus diperhatikan. Nanti karyawannya sibuk kipas-kipas, sibuk gelisah karena kepanasan. Nah, biaya waktu yang hilang untuk dia nggak bisa konsentrasi itu jauh lebih mahal daripada biaya listrik untuk AC gitu ya. Nah, itu yang harus dipikirkan. Jadi kalau kita mau mendesain environment-nya untuk karyawan harus dipikirkan A to Z gitu. Nah, ini contoh-contoh recommended levels of illumination. Rekomendasi tingkat keterangan, tingkat terangnya suatu katakanlah ruangan. Kalau ini nih ruang operasi gitu ya, itu 500 lumen atau lebih tinggi. Makanya kalau kamu lihat ruang operasi itu kan ada kaca khusus lampu khususnya ya untuk memastikan itu sangat terang. Ya, sangat terang. Supaya apa? Supaya kalau dia bayangkan kalau di operasi itu presisi sekali. Kalau untuk small details and graphing misalnya, mengukir, detail drafting, menulis yang sedikit itu 100 sampai 200 lumen. Lumen itu adalah satuan untuk terang cahaya. Gitu ya. Normal visual untuk ruang kelas itu 75 sampai 100 lumen. Bagaimana cara ngukurnya? Ada alatnya. Ya, jadi dia mengukur lumen di suatu ruangan itu berapa. Kemudian assembly task. Misalnya seperti ini, ruang assembly perakitan itu 50 sampai 75. General interior, misalnya conference room, kemudian restroom, restoran itu 25 sampai 50. Large object gede-gede, gudang gitu 10 sampai 25. Ya. Jadi karena yang dilihat itu benda-benda besar, nggak perlu sampai 500 lumen yang di paling kiri. Kalau 500 lumen itu misalnya dia mau mengoperasi dokter gitu ya. Nah, ada decibel levels. Tadi ya tingkat keterangan, ada tingkat kebisingan. Supaya kamu punya gambaran desibel itu berapa desibel sih? Orang ngomong berbisik itu 30 desibel. Residential area di Chicago pada waktu malam itu 40 desibel. Light traffic 100 kaki 30 meter itu 50. Ini bisa dibilang quiet. Ini tentu bukan di Indonesia ya. Kalau di Indonesia itu klakson di mana-mana. Di luar negeri kita, di banyak negara maju kita sangat sulit mendengar klakson. Kemudian ada near freeway auto traffic, jalan bebas hambatan 60. Vacuum cleaner jarak 3 meter dari vacuum cleaner itu 70. Di subway 80. Printing press 90. Pneumatic hammer 100. Pesawat baling-baling 110.
Wow, 110 itu udah levelnya very annoying, sangat annoying. Jet take off itu 120. Itu jangan dibayangkan jet take off itu di dalam ya, ini di luar. Kamu di luar. Bayangin kamu berada nggak jauh dari pesawat yang take off. Itu suara jetnya itu sudah painful, sudah sakit. Jadi di level 80 sampai 90 itu saja ear protection harus sudah digunakan untuk yang terekspos 8 jam atau lebih. Nah, jadi di sini di ini kamu harus perhatikan karyawan kamu sudah mulai menggunakan ear protection. Lalu ada method analysis. Fokus on how task is performed. Ya, analisis ini difokuskan untuk bagaimana suatu task itu dilakukan supaya bisa dievaluasi. Used to analyze movement. Apa saja yang dianalyze? Satu, movement, pergerakan individual. Ini toolsnya apa? Flow diagram and process charts. Kemudian activities of human and machine and crew activity. Aktivitasnya apa aja? Ada toolsnya namanya activity chart. Ada body movement, bayangin body movement aja dianalisis. Disebut operations chart, ya toolsnya. Ini flow diagram. Tadi flow diagram itu apa? Flow diagram itu untuk movement individuals or material. Oh, begini toh individual movementnya. Misalnya dari press mark ke mesin 1, ke mesin 2, lanjut ke welding, lanjut ke paint shop, gitu ya. Ini flow, diagram flow. Lalu nanti kalau kita memetakan diagram ini, nanti ketahuan di mana nih kendala-kendalanya. Ya, apa yang bisa dioptimalkan? Bagaimana membuat lingkungannya lebih enak? Misalnya bayangkan ini orang yang saya kasih lingkaran ini. Nah ini, bayangkan tadinya dia di sini. Oh, setelah dia dibikin flow diagram, mejanya diubah. Lebih enak di sini. Kenapa? Karena ketika dia mau move, dia lebih longgar nih, gitu. Ya, misalnya paint shop-nya tadinya di sini. Oh, ini terkait juga dengan layout ya, layout strategi ya. Oh, tadinya paint shop-nya di sini. Jadi dari welding dia balik lagi ke sini. Apalagi kalau paint shop-nya di sini. Dari welding dia balik lagi ke sini. Bisa tabrakan dengan orang yang baru mau masuk ke sini. Oh, dengan begitu nggak cocok. Paint shop-nya digeser ke sini. Gitu. Nah, itu bagaimana flow itu diperhatikan, direncanakan dengan baik. Bayangin ya, tadinya seperti ini, berubah menjadi ini. Tadinya berapa orang? Tadinya 3 orang, dari mesin 1 ke mesin 2, ke mesin 3, mesin 4. Ini di sini sudah orang berikutnya, baru ke welding, ke paint shop. Nah, di sini orang berjalan ini, di sini berjalan. Nah, tapi lihat perubahannya. Oh, ini mesinnya yang mengelilingi orang. Jadi mesin 1, 2, 3, 4. Dari mesin 1 ke welding itu pakai ban berjalan, conveyor. Jadi nggak perlu ada orang yang nganter-nganter. Dengan begini menjadi jauh lebih mudah. Gitu. Ini bagaimana flow diagram diagram alir itu atau diagram aliran itu menjadi sangat penting. Ada proses chart. Proses chart itu mengidentifikasi sebenarnya. Dia identifikasi proses description-nya apa saja. Oh, ini yang di sebelah sini itu distinct jarak gitu ya. Di sini waktu. Ini dalam feet, dalam kaki. Ini berarti 50 kaki, 50 feet. Nah, ini chart ini simbol. Kalau Oke, sorry tadi terputus. Nah, ini adalah simbol. Jadi kalau dia bulat ya, bulat itu berarti sifatnya operation.
Kalau tanah panah itu transport, kotak itu inspection, D itu delay atau menunggu, yang segitiga terbalik itu storage. Prosesnya seperti apa saja? Oh, proses dari press machine to storage bin. Apa yang dilakukan? Dari mana nih? Oh, dia transport. Dia kan from press machine dari sini, from press machine to storage bins. Berarti dia mentransfer. Makanya tandanya anak panah. Nih ya, anak panah nih. Saya hapus dulu. Ya, kemudian storage bin. Storage itu apa? Oh, storage itu ini segitiga terbalik. Move to machine. Yang namanya move itu kan transportation, memindahkan. Makanya dia anak panah lagi. Ikutin ini garis-garis ini. Dari sini ke sini. Kemudian operation at machine one. Operation. Operation itu apa? Oh, bulat. Berarti di mesin satu operation. Move to machine two ada pergerakan. Operation bulat lagi. Move anak panah lagi. Nah, ini di setiap proses itu diidentifikasi. Distance in feet, distance-nya berapa? 50. Ya. Misalnya dari press machine to storage bin ini distance-nya 50 feet. Waktunya berapa gitu ya? Kalau di sini di storage bin itu waktunya 3 menit. Jadi nanti semua di total 97 sampai 97 itu distance-nya, proses yang ini 25 menit gitu. Jadi ini totalnya. Nah, proses charge itu seharusnya kita dengan kita merekayasa atau menginovasi proses, kita bisa menurunkan ini. Yang 97 dan 25 ini kita turunkan. Ya. Lalu ada activity chart. Kalau activity chart itu aktivitasnya yang kita identifikasi. Operator 1, activity-nya apa? Take order, vacuum car, dan seterusnya, dan seterusnya. Operator 2 apa? Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ini waktunya. Menit kedua, 4, 6, 8, dan seterusnya. Ya, jadi dari sini ketahuan aktivitasnya satu orang itu apa saja, menit-menitnya seperti apa. Bisa nggak menit-menit itu dikurangi supaya lebih efektif, efisien. Lalu ada operation chart. Ya, operation chart itu bagaimana dia beroperasi. Ada simbol-simbolnya sama seperti tadi. Misalnya reach for bolt, ini udah operation, the technical. Mengambil bolt, grabs bolt, move bolt, memindahkan bolt, hold bolt, begitu ya. Ini semua dihitung, ya, sampai sedetil itu dihitung. Bayangin kalau kamu memproduksi jutaan unit per hari, perbedaan 2 detik saja dikali 1 juta, gitu ya, 1 juta unit, berarti kamu sudah menghebat 2 juta detik. 2 juta detik itu berapa tahun, gitu ya. Kalau memproduksinya, katakan jangan 1 juta, 100.000 saja. Kalau kita menghemat 2 detik aja, berarti kita menghemat 200.000 detik. Itu setara dengan berapa hari. Ya. Nah, kemudian ada visual. Use low-cost visual devices to share information quickly and accurately. Kalau kamu misalnya katakanlah di dep store, di supermarket gitu kan, sering tiba-tiba ada lampu di kasir itu lampu merah nyala gitu ya. Nah, itu nanti akan ada orang lari-lari itu ke situ. Runnernya gitu, lari-lari ke situ. Kenapa? Berarti dia harus solving problem. Ada problem di situ. Dia menggunakan visual. Ya, displays and grabs replace printout and paperwork. Kalau kamu ke McD itu kan sangat sering orang melihat ke atas ke layar ya. Itu visual display untuk memantau sebagai guideline apa yang harus dilakukan berikutnya. Oh, ini prosesnya sudah sampai mana, ya. Dan menyediakan informasi yang timely, gitu ya. Dan sistemnya harus berfokus pada improvement. Nah, ini contohnya. Ya, dikasih goalnya 3 menit, actualnya 2 menit 10 detik. Biar better.
Nah, kemudian misalnya kalau lampu merah itu seperti ini, lampu kuning seperti ini, waktu hijau itu seperti apa? Seperti ini. Ya, jadi seperti itu. Ini contoh-contoh visual workplace, ya. Jadi bagaimana semua itu divisualisasikan, dibuat mudah. Kalau kalian ke mall, coba lihat di balik pintu kamar mandi, ya, restroom. Biasanya itu ada tulisan-tulisan, ada chart itu juga bagian dari strategi untuk human resources, yaitu memastikan bahwa bagian yang wajib membersihkan restroom itu sudah mengerjakannya dengan baik. Nanti beberapa checklist itu ada yang inspektornya datang, yang mengecek itu ada, gitu. Nah, saya rasa itu saja materi kita kali ini. Jadi di pertemuan 12 kita lakukan secara asinkronus. Terima kasih, sampai ketemu di pertemuan berikutnya.